Kapten Jepang siap tempur lawan timnas Indonesia. Marcelino kerasukan Gareth Bale. Alasan Jepang tak bisa remehkan skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia singkirkan Vietnam, Kapten Jepang tegaskan siap tempur. Timnas Indonesia tidak bisa berlama-lama merayakan kemenangan atas Vietnam pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Pasalnya skuad Garuda sudah ditunggu Jepang yang terluka. Sebagaimana diketahui, kemenangan 1-0 Timnas Indonesia sudah cukup untuk menyingkirkan Vietnam. Sementara kekalahan 2-1 dari Irak membuat Jepang harus bersaing dengan skuad Garuda untuk memperebutkan status runner-up maupun peringkat ketiga terbaik. Menanggapi persaingan tersebut, Kapten Timnas Jepang Wataru Endo menyatakan Jepang bakal menggempur pertahanan skuad Aswan Sintayong sejak menit pertama demi meraih kemenangan. Pemain Liverpool itu pun menegaskan kemenangan atas Timnas Indonesia di laga pamungkas menjadi harga mati bagi Jepang untuk merebut tiket ke-16 besar. Untuk itu, Endo menjanjikan Jepang bakal bermain lebih agresif sejak menit pertama. Kami tidak punya pilihan selain menang melawan Indonesia. Ada beberapa aspek taktis, tapi saya ingin kembali ke dasar dan bertarung. Sebagai tim, kami hanya perlu meraih 3 poin. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin menjaga momentum sejak awal dan meraih kemenangan. Tegas Endo. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong sendiri tak menampik bahwa Jepang adalah tim yang kuat di Asia saat ini. Kendati demikian, Sintayong optimis skuad Garuda mampu mendulang hasil positif. Pelatih asal Korea Selatan tersebut percaya dengan yang namanya keajaiban sepak bola. Sebagai contohnya, Sintayong membuat cerita manis kala menyingkirkan Jerman di Piala Dunia 2018. Oleh sebab itulah, Sintayong menegaskan Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk tidak menyerah sebelum perjuangan usai. Alasan Jepang tak bisa remehkan Timnas Indonesia. Pertama, sebagai juang pemain muda Indonesia. Sejak laga pembuka hingga melawan Irak, anak asuh Sintayong memiliki kelebihan dalam hal determinasi atau semangat juangnya. Hal tersebut terbukti menyulitkan Irak dan Vietnam ketika dua tim tersebut mengalami kebuntuan mendobrak lini belakang Timnas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda pun selalu menunjukkan permainan yang Spartan untuk mencetak gol. Gol Marcelino ke gawang Irak pun membuktikan bahwa tim merah putih memiliki skema yang apik. Sementara penalti Asnawi ke gawang Vietnam tak terlepas dari permainan ngeyel Rafael Struijk dan kawan-kawan. Tentu saja pelatih Jepang Hajime Moriyasu akan berpikir mengenai kelebihan skuad Garuda tersebut. Kedua, Irak kesulitan bobol gawang skuad Garuda. Irak terbukti disulitkan oleh Timnas Indonesia meskipun babak kedua terlihat jomplang. Terbukti kedua tim sempat saling membalas gol hingga akhirnya gol kontroversial di penghujung babak pertama berhasil meruntuhkan mental skuad Garuda. Sementara itu, Irak menghadapi Jepang sempat berjalan mulus ketika Irak mampu memborong 2 gol sebelum akhirnya dibombardir dan diperkecil kedudukan pada akhir babak kedua oleh Jepang. Hal tersebut tentu menjadi perhatian khusus bagi Hajime Moriyasu yang bertekad bangkit. Ketiga, Jepang sedang tertekan. Tentu jika menganggap remeh Indonesia maka menjadi bumerang lagi bagi Jepang. Setelah kalah 1-2 melawan Irak, Hajime Moriyasu tak bisa menganggap partai lawan skuad Garuda adalah laga biasa. Walaupun secara peringkat bak langit dan bumi. Pasalnya lini pertahanan Jepang tengah rapuh usai kebobolan 4 gol dalam 2 laga. Performa buruk sang kiper yang kerap dijuluki Onana bisa dimanfaatkan oleh Yakob Sayuri dan kawan-kawan, yakni untuk menghukum mental timnas Jepang dengan mencetak gol. Marcelino kerasukan Gareth Bale, publik Belgia terkesima. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand lagi-lagi menjadi buah bibir berkat aksi fenomenalnya di laga kontra Vietnam.
Selain aktif melancarkan serangan sekaligus rajin membantu pertahanan, Marcelino Ferdinand sukses menjahili pemain Vietnam dalam laga di Stadion Abdullah bin Khalifa. Salah satu aksi paling menarik yang dilakukan oleh Marcelino dalam laga yang dimenangkan Timnas Indonesia 1-0 ini terjadi jelang pertandingan berakhir. Marcelino Ferdinand mengacak-ngacak pertahanan Vietnam lewat akselerasi tinggi. Dia menggiring bola dari sisi kiri pertahanan sendiri untuk melewati 3 pemain Vietnam. Aksi gelandang KMSK-DC itu pun mengingatkan pada ex-winger Real Madrid, yakni Gareth Bale yang pernah melakukan pertunjukan serupa, yakni ketika menghadapi Barcelona di final Copa del Rey 2014. Saat itu Bale melakukan aksi individu dengan menggiring bola dari pertahanan sendiri, sebelum akhirnya melewati bek Barcelona Marc Bartra. Bedanya dengan Marcelino, Bale menggiring hingga akhirnya menjebol gawang kiper Barcelona Jose Manuel Pinto. Sementara Marcelino Ferdinand mendapatkan hasil lain. Meski tak melahirkan gol, aksi individu Marcelino membuat Vietnam kehilangan 1 pemain karena kartu merah. Marcelino dengan cerdas menjatuhkan diri di sisi kiri luar kotak penalti Vietnam ketika Pham Thanh Long Le melancarkan tackle. Akibatnya pemain yang sudah terkena kartu kuning pada menit ke-83 itu diganjar kartu kuning kedua oleh wasit. Menariknya, tepat di kota DC, Belgia, para pemain KMSK DC ramai-ramai menonton aksi perjuangan Marcelino bersama skuad merah putih. Klub KMSK DC melalui media sosial Instagram mereka pun mengunggah foto para pemain yang menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia kontra Vietnam. Mereka menonton secara live streaming dari telepon genggam salah satu pemain. Dengan mengapresiasi performa skuad Garuda, Marcelino sendiri berterima kasih kepada KMSK DC yang telah memberikan dukungan di Piala Asia kali ini.